Shalom Teens. Wah, nggak terasa ya kita udah lama nggak ketemu dan nggak terasa kita udah ada di tahun yang baru. Nah, gimana kabar kalian nih? Kakak harap kalian baik-baik aja ya dan kalian bisa menjalani hari-hari kalian di tahun yang baru ini dengan semangat. Mungkin ada beberapa dari kalian yang menjalani hari-hari di tahun yang baru ini dengan banyak tugas kak, banyak yang harus dikerjakan kak. Ya, karena apalagi saat sekolah offline seperti ini. Nah, pastinya banyak yang kalian kerjakan, banyak tugas yang harus kalian kerjakan, tapi kalian harus tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan kalian di tahun yang baru ini. Nah, sesuai dengan tema kita ya kan, nah, sesuai yang dibawakan oleh Cik Priska kemarin, kita belajar tentang strong foundation. Nah, strong foundation itu artinya apa? Strong foundation adalah miliki fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, dengan fondasi yang kuat kita bisa memulai kehidupan kita dengan baik, dengan lebih semangat. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa sama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami ya Tuhan, kiranya Kau berikan hati yang mau mendengar dan mau belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya juga Kau berkati firman-Mu ini biarlah bisa termaterai dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wow, amin guys. Nah, di minggu ini, ada yang tahu nggak minggu ini kita akan belajar tentang apa? Nah, karena minggu kemarin kita udah belajar tentang strong foundation, minggu ini kita akan belajar tentang just in Jesus. Nah, karena kemarin kita udah belajar nih gimana cara kita membangun fondasi yang kuat. Nah, di minggu ini kita juga belajar tentang just in Jesus. Artinya apakah? Artinya adalah hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita harus membangun fondasi kita, atau dalam Tuhan Yesus saja kita harus memiliki pengharapan atau berpengharapan. Nah, dan juga hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan lebih semangat lagi, dan ya hanya di dalam Dia ya kan kita bisa menjalani hari-hari kita itu tidak terlalu terasa berat ya, tidak terlalu terasa berat karena ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Nah, kita buka dulu yuk di kitab Yohanes 4 ayat 7 sampai 14. Yohanes 4 ayat 7 sampai 14, kakak akan bacakan buat kita semua. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba atau sumur ini, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancarkan atau memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, wow, sungguh luar biasa bukan firman Tuhan ini. Nah, kenapa sih kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus? Kenapa sih Kak? Kok hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, ya kan, dengan penuh pengharapan, penuh penyertaan. Nah, ya alasannya karena Tuhan Yesus adalah sumber air hidup kita. Nah, di ayat 10 dikatakan bahwa jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, wow, Tuhan Yesus adalah sumber air hidup kita, kan? Nah, di dalam Tuhan kita bisa memperoleh air hidup itu. Nah, air hidup itu apa sih Kak? Air kehidupan itu apa sih Kak? Apakah air yang pure life gitu ya kan? Tahu kan pure life yang botolan itu guys? Nah, itu Kak, atau apa Kak air hidup itu? Nah, bukan seperti itu. Air hidup adalah berkat dari Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan setiap kita. Nah, itu adalah air hidup. Nah, terus Kak, kenapa Kak hanya di dalam Tuhan Yesus saja air hidup itu? Nah, terus apakah berkatnya buat setiap kita, atau apakah dampaknya buat setiap kita? Nah, di ayat 13 dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, maksud dari perkataan Tuhan Yesus adalah dari perempuan Samaria yang mau menimba air tadi, ya kan? Ketika Tuhan Yesus bilang, ya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, ketika perempuan itu, ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu maksudnya adalah ketika perempuan itu mau minum dari air yang ingin ditimba perempuan itu, nah, perempuan itu akan merasa haus lagi. Nah, sama seperti diri kita, ya kan? Kalau kita tinggal di luar Tuhan, ya kan, di luar Tuhan Yesus, nah, kita akan merasa haus lagi. Haus akan apa? Haus akan berkat Tuhan, kan? Nah, haus akan berkat Tuhan, bener banget. Nah, kita akan haus lagi akan berkat Tuhan, haus lagi akan penyertaan Tuhan, nah, dan haus akan hal-hal yang bersifat sementara. Nah, barang siapa, ya kan, barang siapa ketika kita tidak tinggal di dalam Dia, semua hal-hal yang pasti membahagiakan kita itu akan bersifat sementara. Tapi Kak, banyak orang di luar sana yang hidupnya itu di luar Tuhan, tapi mereka bisa sukses Kak, bisa kaya Kak. Nah, tapi kita yang hidup di dalam Tuhan tidak terlalu demikian. Nah, itu salah guys, pemikiran yang salah, ya kan? Apa yang dikejar oleh orang-orang di luar sana adalah hal-hal yang bersifat sementara, bersifat fana. Nah, kalau kita ikut-ikut orang yang ada di luar sana, hidup di luar Tuhan, hal yang akan kita dapat, berkat yang akan kita dapat itu hanya berkat yang sementara guys, bukan berkat yang bersifatnya permanen atau sifatnya permanen yang bisa kita rasakan tiap hari. Nah, dan tentunya orang-orang yang ada di luar Tuhan itu mereka akan selalu merasa kekurangan dan tidak pernah merasakan cukup, atau terkadang mereka kurang bersyukur guys. Banyak kok orang-orang yang hidup di luar Tuhan, ketika mereka udah kaya, mereka ada merasa sedikit kosong guys di dalam hidupnya. Ada yang kosong, dan hal itu mereka tidak tahu mereka harus isi dengan apa. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ketika kita hidup di luar Tuhan, kita akan merasakan ada yang kosong dalam hidup kita, ada yang hilang dalam hidup kita. Nah, kakak juga pernah rasakan ini. Nah, ketika kakak dulu waktu mungkin SMP. Nah, jadi kakak dulu SMP itu kayak hidupnya ada di luar Tuhan, bukan di luar sih, maksudnya tidak terlalu di dalam Tuhan. Jadi
jarang baca Alkitab, jarang berdoa. Nah, dan setelah kakak pikir-pikir, ternyata di hidup kakak ini ada yang kosong guys, ada yang hilang. Apa ya yang hilang? Nah, terus di suatu saat ada yang mengingatkan, oh ini yang hilang. Nah, terus kemudian kakak coba buat kembali berdoa sama Tuhan, bangun hubungan lebih intim sama Tuhan, coba buat baca firman Tuhan, dan ternyata ini yang hilang. Kakak temukan jawabannya. Nah, sama seperti kalian guys, ketika kalian ketika kalian lupa untuk berdoa, ketika kalian tidak berdoa atau tidak baca Alkitab, pasti ada yang kosong dalam hati kalian, dalam diri kalian itu pasti ada yang kosong. Nah, seperti itu, dan kalian pasti tidak akan merasa puas. Nah, jadi kalian akan mencari-cari kepuasan ke hal yang lain. Nah, seperti itu guys. Nah, tapi di ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, luar biasa sekali kan? Nah, di dalam Tuhan Yesus pasti ada air hidup. Nah, ketika kita tinggal dalam Tuhan Yesus, pastinya air hidup itu akan mengalir terus dalam kehidupan kita. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus, ia tidak akan haus lagi. Ia tidak akan merasa kehausan atau kelaparan lagi, dan ia akan merasa terpuaskan selalu. Nah, hidup dalam Tuhan Yesus itu selalu memiliki kepuasan guys, dan kita juga pasti akan memiliki kehidupan yang hebat ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus. Berkat Tuhan itu selalu mengalir buat setiap kita, ya kan? Dan hidup kita, ya kan, diri kita ini tidak merasa kosong lagi ketika ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, ketika kita hidup di dalam dirinya. Nah, dan di ayat 14 tadi dikatakan air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Nah, itu artinya berkat yang mengalir dalam kehidupan kita pasti terus mengalir. Nah, seperti mata air, ya kan, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Dan pastinya kita juga bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita guys. Ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita, yang paling dekat, keluarga kita, teman-teman kita, ya kan. Bahkan untuk musuh kita sekalipun kita bisa jadi berkat buat mereka ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita akan merasa terpuaskan, ya kan. Hidup di dalam Tuhan Yesus itu memiliki kepuasan tersendiri, dan pastinya kita juga akan memiliki kehidupan yang hebat. Nah, kakak sharing sedikit lagi. Jadi ya tadi kakak itu sedang menunggu nilai guys. Ternyata ada pengumuman pengumuman untuk nilai kuliah. Jadi ya pastinya kan kalau ketika kita menunggu nilai kita, pasti ada kekhawatiran kan, merasa gelisah, nilainya bagus enggak ya. Ya itu sama kakak rasakan. Tapi ya kan, karena kakak hidup dalam Tuhan, kakak percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Tuhan pasti berikan nilai yang memuaskan, ya kan. Dan Tuhan pasti bekerja dalam setiap apa yang kakak lakukan. Nah, ketika tadi buka grup WA, ketika teman-teman bilang hari ini pengumuman nilai guys, dan ya sempat panik, ya sempat bingung, nilainya berapa, bagus nggak ya nanti. Nah, tapi di satu sisi kakak belajar buat tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik, Tuhan pasti kasih nilai yang memuaskan. Dan ternyata puji Tuhannya memang Tuhan kasih nilai yang menurut kakak itu memuaskan guys. Dan ya itu dia yang bisa kita dapatkan ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, ya kan.
kita bisa mendapatkan kepuasan yang kita cari, ya kan? Kita akan selalu merasa terpuaskan dan tidak merasa kekurangan. Dan hidup kita bisa jadi berkat, hidup kita bisa jadi hebat dan bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya itu aja yang bisa kakak sampaikan di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa jadi berkat buat kita semua dan kita semua bisa hidup di dalam Tuhan Yesus lebih-lebih lagi, guys. Ya, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hidup yang selalu ada di dalam-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam jalan-Mu ya Bapa, agar kami bisa menikmati rencana-rencana-Mu yang indah, rancangan-rancangan-Mu yang indah buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akhiri pembelajaran kami ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke guys, sampai jumpa lagi dan see you next week and God bless you guys.